Ibu bapak, saudari-saudaraku, adik-adik yang terkasih, kita masih di bulan September, bulan Kitab Suci Nasional. Saya ingin mengajak kita semua mendalami khusus bacaan Injil lebih dekat, lebih akrab, dan lebih mendalam. Perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang orkai yang berpakaian beledru, ungu, dari linen, halus. Pekerjaannya cuma makan, minum, pesta pora dari pagi sampai pagi. Sementara di pintu rumahnya terbaring seorang pengemis, miskin, borok, berluka, bau. Lazarus namanya, dijilat-jilat oleh anjing. Orang kaya itu kemudian mati, begitu juga Lazarus. Apa yang terjadi? Lazarus disambut oleh barisan malaikat dan membaringkan dia di pangkuan Abraham. Mereka berpelukan. Sementara orang kaya tadi menemukan dirinya berada di dalam hukuman kekal, api, neraka, gersang, derita tiada. Sampai di sini saya paham tentang perumpamaan tadi. Tapi ada yang belum jelas. Saya merasa aneh. Mengapa si miskin ditulis namanya Lazarus, sementara orang kaya itu tidak memiliki nama? Apakah Lukas lupa namanya? Bagus sekali. Kok Lazarus ada nama, tapi orkai itu tidak ada nama? Ya, baik. Gisel, kalau saya memanggilmu, hei, atau anak kecil, kau suka enggak? Tidak, Pastor. Iya, tidak, karena kau punya nama yang bagus, yang indah, yang diberikan papa dan mama, diberikan oleh wali baptis, yang punya makna, tanda bahwa dirimu berharga. Nama menunjukkan bahwa kita dikenal, bahwa kita diketahui, bahwa kita adalah sebuah pribadi, individu yang bernilai, yang berharga. Sementara orang yang tidak punya nama adalah orang yang tanpa makna, tanpa arti, tidak punya nilai. Karena itu, orang miskin ini, kendati dia pengemis, kendati dia kecil, dia punya nama. Namanya adalah Lazarus. Lazarus dari kata Eleazar, artinya Allah penolongku. Si miskin, si kecil, si tak berdaya ini menjadikan Allah penolongnya. Aku adalah yang ditolong oleh Allah. Lazarus ini mewakili kita semua, orang-orang kecil, orang-orang tak berdaya, orang-orang tidak berharga mungkin di depan manusia, tapi berharga di depan Allah. Nama kita tertulis di telapak tangan Allah. Nama Lazarus tertulis di mata Allah, tersimpan di hati Allah. Sementara orkai itu tidak punya nama. Lambang dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya nilai, dia tidak punya harga di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Aduh, Pastor. Aduh, sesama umat sekalian. Semoga nama kita ada di telapak tangan Tuhan. Apapun keadaan kita, kecil, berdosa, ada yang kurang-kurang, tetapi kita berharga. Kita dipandang Tuhan. Nama kita tertulis di telapak tangan Tuhan. Semoga juga ada nama-nama saudara-saudari kita yang lebih malang yang tertulis di tangan kita, di hati kita, dilayani lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Lanjut, Pastor. Iya. Apakah neraka dan surga itu ada? Atau hanya untuk menakut-nakutin kami agar kami tidak nakal dan tidak berbuat dosa? Iya, Gisel, benar. Lain kali papa mama nakut-nakuti kita ya. Awas anak-anak.
tidak dengar sama mama dan papa, nanti masuk neraka. Neraka menjadi alat menakut-nakuti kita. Tapi atas salah satu cara benar juga orang tua. Karena seperti bacaan tadi diingatkan bahwa sesudah kematian ada lagi kehidupan abadi. Ada sebuah kehidupan kekal, dan kehidupan abadi itu tergantung dari hidup kita di dunia. Nah, perumpamaan tadi mengingatkan bahwa ada satu tempat di mana orang mengalami hukuman abadi, hukuman derita tiada akhir, terus menerus. Dan tadi disebutkan api. Bacaan tadi juga mengatakan bahwa ada satu tempat di mana jiwa orang-orang tertentu berada dalam Firdaus, dalam keadaan damai, sukacita bersama Abraham, tanpa derita, tanpa kesulitan apapun juga. Itulah neraka, itulah surga. Dan jangan lupa, dalam banyak bacaan lain juga Yesus mengatakan bahwa Firdaus itu ada. Ketika dia di atas kayu salib dan ada penyamun yang bertobat, Yesus bilang, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Jadi Firdaus itu ada. Yesus mengatakan, aku datang dari Bapa dan aku akan kembali kepada Bapa. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Di mana aku berada, aku mau kamu semua juga berada. Itulah surga. Tapi Yesus juga katakan bahwa neraka itu ada. Hai hamba-hambaku, tangkaplah orang-orang yang tidak berpakaian pesta ini dan campakkanlah ke dalam kegelapan, di mana ada ratapan dan kertakan gigi. Yesus mengatakan ada tempat di mana kegelapan, di mana api neraka, di mana siksa derita menanti orang-orang itu. Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa siapa menolak Allah, siapa tidak mengimani Allah, siapa melawan ajaran Allah, dia memilih tempat baginya, satu tempat yang terpisah, yang jauh dari Allah. Sementara mereka yang hidup sesuai peraturan perintah Allah akan berada bersama Allah. Itulah surga, itulah neraka. Maka dari bacaan ini kita melihat si kaya mengalami kehidupan akhir di neraka, dan si miskin mengalami hidup abadinya di surga. Lalu, apakah Tuhan yang menentukan si A masuk neraka dan si B yang masuk ke surga, Pastor? Oh, tidak, sama sekali. Bukan Tuhan yang menentukan kau neraka, kau surga. Tidak. Yang menentukan kita masuk neraka atau surga adalah cara hidup kita di dunia ini. Adalah masing-masing orang yang menentukan bagaimana akhir hidupnya. Jika orang hidup tanpa kepedulian, tanpa belas kasih, penuh egoisme, terpisah dari Allah, melawan Allah, maka arah hidupnya adalah keterpisahan dari Allah. Sementara yang hidup baik sebagai anak-anak Allah, mereka mengantar dirinya sendiri, mengarahkan dirinya sendiri ke Firdaus. Kitalah yang menentukan akhir kehidupan kita. Siapa hidup sebagai musuh Allah, tidak percaya pada Allah, dia tidak akan bersama Allah. Siapa yang hidup sebagai anak Allah, akhir hidupnya akan menjadi anak-anak dari Allah Bapa. Pilihan ada di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Terima kasih, Pastor. Perumpamaan ini nampaknya menyerang atau bahkan memojokkan orang Farisi dan Saduki. Apa yang salah pada mereka
sehingga Yesus selalu menembak mereka? Ada beberapa kesalahan dalam pandangan orang Farisi dan Saduki. Yang pertama, mereka berpendapat bahwa kekayaan, kesejahteraan, materi adalah berkat dari Tuhan untuk mereka. Sementara kemiskinan, penderitaan, sakit menunjukkan bahwa orang-orang itu berdosa, orang-orang itu terkutuk sehingga mereka menderita. Maka tidak perlu menolong mereka karena nasibnya memang sudah demikian. Ini pandangan orang Farisi. Mereka juga berpendapat karena kita diberkati, diberi kekayaan, maka tugas kita di dunia adalah menikmati, enjoy segala kekayaan, materi, segala kepuasan sepuas-puasnya. Tapi mereka tahu, bayar dulu 10% kepada Allah. Ya, beri dulu 10% kepada Allah, lalu sisanya pakai semau-maumu saja. Ini jadi pandangan mereka. Maka semua kelebihan mereka untuk mereka. Untuk apa orang miskin? Memang nasib mereka begitu, sudah berdosa, sudah terkutuk. Lalu pandangan mereka yang ketiga, bahwa sesudah hidup di dunia ini, sesudah kematian, tidak ada apa-apa lagi. Karena itu, hiduplah seenak-enaknya, tidak ada hukuman, tidak ada ganjaran, maka enjoylah hidupmu di dunia ini. Carpe diem, nikmatilah harimu. Inilah hal-hal yang tidak tepat. Dan Yesus menyatakan, hidup abadi sesudah kematian itu ada dan bergantung dari cara hidup kita di dunia ini. Oh, saya paham sekarang. Kerap kali juga ada manusia zaman now yang masih berpikir seperti itu juga, Pastor. Di Palu juga ada? Tidak ada, Pastor, tidak ada. Syukurlah. Pastor, masih ada satu pertanyaan lagi. Kalau mau jujur, sebenarnya si kaya ini tidak buat salah. Ia tidak jahat pada Lazarus. Ia tidak menyiksa ataupun merampas hak Lazarus. Dia tidak berbuat kejam apapun. Dia kan hanya menikmati hasil kerjanya. Mengapa dia menjadi bersalah dan terhukum? Bagus, benar. Orkai ini tidak jahat. Dia tidak tendang, dia tidak ludahi, dia tidak usir. Lalu, kenapa dia dihukum di api yang kekal? Ada satu kekurangannya. Ia berkelimpahan, ia memiliki banyak dari Tuhan, tapi ia lalai untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Dia terfokus pada menikmati kekayaannya sendiri, dan dia lalai untuk berbagi dengan yang berkekurangan. Gisel, satu potong roti saja dia kasih ke Lazarus, dia tidak akan jatuh miskin. Tidak. Tapi itu pun dia tidak buat. Si kaya bersalah, berdosa dan dihukum karena ia tidak melihat Lazarus. Kendati Lazarus ada di depan matanya, kendati Lazarus ada di depan pintu rumahnya, di depan pintu hatinya. Ia tidak melakukan apa yang ia tahu ia dapat buat dan dia harus buat untuk Lazarus. Itulah dosa kelalaian. Gisel masih ingat tadi dalam doa saya mengaku. Kita berdoa mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Inilah dosa orkai tadi. Lalai berbagi kasih. Lalai menyadari bahwa berkat-berkat ini dari Tuhan. Dan bahwa saya boleh menjadi saluran kebaikan. Saya
boleh menjadi wajah Tuhan bagi orang-orang lain seperti Lazarus. Itulah dosa kelalaian. Saya jadi mengerti, Pastor. Mengerti. Lalai juga sebuah dosa, pelanggaran. Jika saya tahu dan saya dapat berbuat baik, tetapi saya memilih untuk tidak membuatnya, maka saya lalai dan itu termasuk dosa. Benar. Oh Tuhan, jauhkan kami dari dosa yang nampak sepele ini. Pastor, maaf. Mengapa Abraham tidak mau menolong keluarga si kaya yang masih ada di dunia yang perlu juga bertobat dan juga sadar? Bagus, pertanyaannya bagus. Abraham menjawab bahwa cukuplah ada Musa, ada nabi-nabi di dunia. Cukuplah ada perintah Tuhan, ada kitab suci, ada sakramen, ada orang-orang yang mengajar di dunia ini. Jika mereka dengar itu cukup untuk membangun hidup menuju surga. Abraham juga mau mengatakan, kalau orang hatinya memang keras seperti batu, kalau orang memang egoismenya super, biar orang mati yang mau mewartakan tidak mempan. Mereka tetap tidak tersentuh. Benar, saya paham, Pastor. Berarti, Pastor, masuk surga itu bukan karena kita miskin, masuk neraka juga bukan karena kita kaya, tetapi orang yang penuh kasih kepada sesama yang lebih malang jika kita berbagi berkat yang kita terima dari Allah dengan sesama kita. Benar. Semua kita dipanggil masuk surga. Orang miskin, orang kaya, orang tua, orang muda, anak-anak, kakek, nenek. Punya jabatan, tidak punya jabatan. Kita semua dipanggil memasuki surga. Dan syaratnya tadi, Gisel sudah bilang gampang. Dengan berbuat baik. Dengan hidup seturut aturan Tuhan. Kata Abraham, cukuplah. Ada sabda Tuhan, ada kitab suci, ada ajaran-ajaran, ada sakramen-sakramen gereja. Itu cukup untuk membantu kita mengarahkan diri masuk ke rumah Bapa. Si miskin, si kaya, si tua, si muda, semua dengan mudah boleh masuk surga. Baik, terima kasih Pastor. Senang bisa memahami banyak hal dari bacaan hari ini. Saya mengerti bahwa yang pertama, hidup abadi itu ada, dan hidup abadi itu tergantung dari cara hidup kita saat ini, hari-hari ini. Dan yang kedua, sebenarnya gampang saja ya Pastor untuk masuk ke surga. Hidup baik-baik sesuai apa yang Tuhan ajarkan, seperti nama Lazarus, dan juga saling menolong, saling mengasihi. Paulus menasihati, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Baik, itulah ajakan buat kita, mengarahkan hidup kita pada hidup yang kekal dengan memperhatikan Lazarus yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya, apakah orang-orang kecil seperti Lazarus ada di sekitar kita? Saya pernah tanya kepada PSE, Seksi Sosial Ekonomi Paroki, adakah umat kita yang rumahnya masih lantai tanah? Tidak ada. Adakah umat kita yang atapnya masih dari ijuk, dari daun sagu? Tidak ada. Apakah ada keluarga-keluarga di paroki kita yang hidup di bawah garis kemiskinan? Tidak ada. Adakah umat kita yang mengemis di pinggir jalan di lampu-lampu merah? Tidak ada. Berarti tidak ada Lazarus di paroki kita. Mari kita lihat dengan saksama. Apakah ada Lazarus di sekitar kita, di pintu rumah kita, di tangga rumah kita, di pintu hati kita? Mungkin Lazarus itu adalah orang tua kita yang sudah lansia,
kakek dan nenek yang terbiar tidak disapa, yang kita cuma lewat bolak-balik, menyapa pun tidak, menengok apalagi. Mungkin Lazarus itu adalah dia yang ingin disapa, berbicara, dijawab. Mungkin dia adalah orang tua kita yang rindu masuk gereja, cuma dia tidak kuat lagi dan tidak ada yang mengantar dia. Mungkin dia adalah orang tua kita yang rindu dengar-dengar ada Porta Santa, kapan saya dibawa? Saya juga ingin minta ampun, menyesal. Saya juga ingin masuk Porta Santa surgawi. Tapi dia diam. Tidak mau anaknya sibuk, tidak mau mengganggu anaknya, apalagi anak mantunya. Mobilnya untuk anak-anak mereka, cucu-cucu. Mungkin Lazarus itu adalah dia yang ingin panggilkan prodiakon, bawakan saya komuni. Saya rindu perjamuan surgawi. Mungkin Lazarus adalah dia yang tidak pernah kita telepon lagi, yang tidak pernah kita sapa dengan WA, atau kalau dia telepon kita matiin, pengganggu, pengacau. Mungkin Lazarus itu ada di depan pintu hati kita, di depan pintu rumah kita. Mungkin dia pasangan kita, suami atau istri yang kita diamkan, yang kita tidak mau sapa karena dia punya kekurangan kecil. Biar kapal lu, biar rasakan, narasa ngana. Kita sengaja diamkan, kita sengaja tidak mau sapa, tidak mau sentuh. Aduh, kayak jijik. Mungkin Lazarus itu adalah anak-anak kita yang kita tidak temani dalam doa, dalam etiket, dalam ajaran-ajaran tradisi dan kebiasaan gereja, yang kita biarkan mereka tumbuh dari tontonan-tontonan kekerasan, dari ketagihan pada film-film, game-game, yang membuat mereka lebih peduli pada game daripada papa dan mama, yang membuat mereka kasar, tidak hormat pada papa dan mama demi egoisme. Jangan kasihan mereka jadi orang-orang yang lalai dan mereka tidak tahu apa yang mereka harus buat, karena mereka adalah Lazarus yang lalai kita sapa, yang lalai kita temani, yang lalai kita tulis namanya di tangan kita, yang lalai kita peluk seperti Abraham. Mari, masih ada waktu untuk masing-masing mengenal Lazarus yang ada di pintu rumah kita, di pintu hati kita, yang rindu sebuah perhatian, sebuah kasih sayang. Benar, Pastor. Saya jadi ingat opa dan oma saya. Setelah mendengar ini, saya menjadi sadar, mungkin seringkali saya juga lalai terhadap mereka. Kiranya setelah mendengar ini, saya bisa berubah, Pastor. Baik. Pastor, ada seorang teman saya, anak paroki kita. Kemarin dulu dia ulang tahun. Dia pernah bercerita, tak jauh dari gereja kita, ada gubuk-gubuk pemulung. Saya pernah lewat di sana dan melihat anak-anak kurus, berkekurangan, seperti kurang sehat. Saya lalu bercita-cita, jika ulang tahun nanti, saya ingin rayakan bersama mereka. Dan terjadilah. Jumat lalu, ia berulang tahun. Ia merayakan ulang tahunnya dengan 20-an anak-anak pemulung. Tidakkah kisah nyata ini membanggakan kita semua? Gisel, bukan cuma kita yang bangga, Tuhan juga bangga. Karena di telapak tangan kita tertulis nama Lazarus yang boleh kita perhatikan,
yang mungkin kita sapa, yang mungkin kita bantu, yang mungkin kita tolong. Semoga Tuhan tersenyum dan bangga kepada kita karena kita memperhatikan Lazarus yang ada di sekitar kita.